Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriatul Aziza, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika semester 5 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang analisis real, yaitu induksi matematika, supremum, serta infimum. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja pada pembahasan soal yang pertama. Pada soal pertama ini saya menggunakan induksi matematika. Jadi di induksi matematika ada dua langkah, yaitu yang pertama langkah basis dan yang kedua langkah induksi. Di sini pada soal, jika X lebih dari negatif 1, maka buktikan bahwa 1 ditambah X pangkat N akan lebih besar sama dengan 1 ditambah N kali X untuk setiap N anggota dari himpunan bilangan asli. Jadi di sini dari soal diketahui bahwa X itu lebih besar dari negatif 1. Akan dibuktikan 1 ditambah X pangkat N akan lebih besar sama dengan 1 ditambah NX, di mana untuk setiap N elemen dari bilangan asli. Jadi di induksi matematika ini kita perlu menggunakan PN atau proposisi. Jadi didapatkan proposisinya seperti ini. Yang pertama, langkah basis. Akan dibuktikan bahwa nilai P1 benar. Jadi kita masukkan N-nya sama dengan 1. Jika kita masukkan akan menghasilkan 1 ditambah X pangkat 1 lebih besar sama dengan 1 ditambah 1 kali X, yang berarti bahwa 1 ditambah X lebih besar sama dengan 1 ditambah X. Dengan demikian P1 bernilai benar. Selanjutnya untuk langkah induktif, kita perlu asumsikan benar untuk N sama dengan K dengan berlaku PK, yaitu 1 plus X pangkat K lebih besar sama dengan 1 plus KX, dengan K lebih besar sama dengan 1. Jadi PN tadi kita rubah menjadi PK, di mana N sama dengan K. Nah ini K bernilai lebih besar sama dengan 1 karena K itu kan tadi sama dengan N, di mana N adalah anggota bilangan asli. Di langkah induktif ini kita akan membuktikan bahwa nilai PK plus 1 juga benar, yaitu berlaku 1 plus X pangkat K plus 1 lebih besar sama dengan 1 plus K plus 1 dikalikan X. Jadi kita buktikan karena K lebih besar sama dengan 1 dan menurut asumsi PK ini, maka didapatkan 1 plus X pangkat K dikali 1 plus X lebih besar sama dengan 1 plus KX dikali 1 plus X. Jadi di sini kita menggunakan yang luas sebelah kanan. Kita dahulukan luas sebelah kanan dulu. Jadi yang luas sebelah kiri ini tetap. Sehingga jika kita operasikan luas sebelah kanan, ini 1 ditambah X ditambah KX ditambah KX kuadrat. Ya, ini akan menghasilkan seperti ini. Setelah itu, karena K lebih besar sama dengan 1 dan X-nya yaitu lebih besar dari negatif 1, sehingga nilai KX kuadrat ini KX kuadrat lebih besar sama dengan 0. Jadi boleh kita tuliskan seperti ini saja, karena ini ada kemungkinan sama dengan 0. Jadi di ruas sebelah kanan 1 plus X plus KX. Untuk membuktikan bahwa yang akan kita buktikan ini benar, kita perlu membentuk yang bagian ini seperti ini. Jadi 1 plus
K plus 1 dikalikan X. Ini akan kurang dari sama dengan 1 plus X pangkat K plus 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa PK plus 1 bernilai benar. Jadi dari poin yang pertama dan poin yang kedua, menurut induksi matematika, terbukti bahwa jika X lebih besar dari negatif 1, maka berlaku bahwa 1 plus X pangkat N lebih besar sama dengan 1 plus MX untuk setiap N anggota dari bilangan asli. Baik, sekarang kita beralih ke soal nomor keempat. Diketahui himpunan A dengan negatif 1 pangkat N per N dengan N elemen dari bilangan asli. Buktikan bahwa supremum dari A adalah 1/2 dan infimum dari himpunan A sama dengan negatif 1. Jadi, kita akan buktikan bahwa supremum dari A sama dengan setengah dan infimum dari A sama dengan negatif 1. Yang pertama, kita akan daftar anggota-anggota dari himpunan A sendiri. Jadi, jika kita substitusikan nilai N dengan N anggota dari bilangan asli. Jadi yang pertama kita substitusikan N-nya sama dengan 1, menghasilkan negatif 1. Jika N-nya kita substitusikan sama dengan 2, akan menghasilkan setengah. Jika N-nya 3, negatif 1/3. Jika N-nya 4, 1/4, seterusnya. Jadi yang pertama kita akan buktikan supremumnya terlebih dahulu, di mana kita tahu bahwa supremum adalah batas atas terkecil dari suatu himpunan. Jadi yang pertama, kalau kita akan membuktikan suatu bilangan adalah supremum, yang pertama kita buktikan bilangan tersebut adalah batas atas dari himpunan. Setelah itu kita akan buktikan bahwa bilangan tersebut adalah batas atas terkecil dari himpunan tersebut. Jadi dari ini jelas bahwa setengah adalah batas atas karena 1/2 lebih besar sama dengan S untuk setiap S anggota dari himpunan A. Jadi ini adalah definisi batas atas. Definisi 2.4.1 bagian 1. Jadi suatu bilangan U akan dikatakan batas atas dari himpunan A jika U lebih dari sama dengan S untuk setiap S anggota dari himpunan A. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa setengah itu adalah batas atas terkecil dari himpunan A. Jadi kita misalkan ada bilangan R lebih dari 0, itu merupakan batas atas lain dari A. Jadi batas atas itu enggak hanya satu aja, tapi ada banyak. Tetapi kita akan buktikan supremum. Jadi kita cari yang terkecil. Jadi kita akan tunjukkan negatif, maksud saya 1/2 itu akan kurang dari sama dengan R, dimana R ini kan nanti adalah batas atas lain dari A. Jadi ini artinya setengah ini batas atas yang paling kecil dari semua batas atas dari himpunan A. Ini adalah definisi dari supremum 2.4.2 bagian 1. Jadi andaikan, jadi kita menggunakan kontradiksi, menggunakan pemisalan, ya. Jadi kita andaikan R kurang dari setengah. Ini kan kita tunjukkan ini. Jadi kita akan ambil kontradiksinya. R kurang dari setengah sehingga negatif 1 pangkat N per N
kurang dari sama dengan R untuk setiap R anggota dari bilangan asli. Kita ambil N sama dengan 2. Jika kita substitusikan pada ini, pertidaksamaan ini, akan diperoleh setengah kurang dari sama dengan R. Jadi ini kan tadi bertolak belakang atau kontradiksi dengan pengandaian yang kita buat, yaitu R kurang dari setengah. Tapi di sini akan muncul setengah kurang dari sama dengan R. Jadi kontradiksi dengan pengandaian. Jadi pengandaian kita salah sehingga ini bernilai benar. Jadi kita dapatkan supremum dari himpunan A adalah setengah. Jadi pada bagian B infimum, yang pertama, jelas bahwa negatif 1 batas bawah dari himpunan A. Jadi yang kita sudah daftar anggotanya ini, negatif 1 ini adalah batas bawah. Karena apa? Dari definisi batas bawah sendiri, negatif 1 ini memenuhi. Apa definisi dari batas bawah? Jadi suatu bilangan dikatakan batas bawah dari suatu himpunan jika misalkan kita anggap itu bilangan W ya. Bilangan W harus kurang dari sama dengan S untuk setiap S anggota dari himpunan tersebut. Misalkan ada himpunan A ya. Nah, negatif 1 ini memenuhi. Jadi negatif 1 kurang dari sama dengan S untuk setiap S anggota dari himpunan A. Jadi kita lihat. Nah, tidak ada anggota yang lebih besar, lebih kecil dari negatif 1. Selanjutnya, untuk menunjukkan infimum, kita harus menunjukkan bahwa batas bawah tersebut adalah batas bawah yang terbesar. Jadi kita misalkan T adalah batas bawah lain di A. Jadi selain ada negatif 1, T itu adalah batas bawah lain dari A. Akan ditunjukkan bahwa T kurang dari sama dengan negatif 1. Ini adalah definisi dari infimum. Jadi ini dengan kata lain, negatif 1 adalah batas bawah yang terbesar di A. Andaikan, kita menggunakan pengandaian langsung lagi. Jadi pembuktian tak langsung maksud saya. Jadi kita andaikan T lebih besar dari negatif 1. Di sini kan kita akan tunjukkan seperti ini. Jadi kita akan mengandaikan yang kebalikannya. Sehingga berlaku negatif 1 pangkat N per N lebih besar sama dengan T untuk setiap N elemen dari bilangan asli. Jadi kita cek apakah ini memenuhi atau tidak ya. Jadi kita ambil N sama dengan 1. Tapi diperoleh negatif 1 lebih besar sama dengan T. Nah, ini kontradiksi dengan pengandaian yang sudah kita buat. Kita lihat, di sini kan kita andaikan bahwa T itu lebih besar dari negatif 1. Tapi diperolehnya negatif 1 lebih besar sama dengan T. Sehingga pengandaiannya tidak berlaku, sehingga yang berlaku adalah T kurang dari sama dengan negatif 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa negatif 1 adalah batas bawah terbesar dari himpunan A. Atau dengan kata lain, infimum dari A sama dengan negatif 1. Jadi terbukti. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan 2 latihan soal analisis real.
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.